Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kalau sehat semua. Nah, untuk itu, apa sih materi kita hari ini? Jadi, materi kita hari ini tentang menganalisis karakter mata pelajaran umum. Yuk simak videonya dan saksikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang menganalisis karakter mata pelajaran umum. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Alfia Amalia dan materi kedua akan disampaikan oleh Anita Lestari. Yuk saksikan videonya. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari mata pelajaran. Mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan. Nah, pada saat ini kita menggunakan kurikulum 2013 di mana pada pembelajaran sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah menggunakan pembelajaran tematik atau mata pelajaran umum, di mana pada mata pelajaran umum terdiri dari beberapa mata pelajaran seperti PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya, Pendidikan Olahraga. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari karakteristik dari beberapa mata pelajaran umum. Yang pertama yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PPKN. Jadi PPKN ini untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh 4 substansi inti kebangsaan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional. Pembelajaran PPKN dilakukan dalam rangka mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pengembangan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran langsung atau direct teaching. Yang kedua yaitu Bahasa Indonesia. Jadi mata pembelajaran Bahasa Indonesia ini ruang lingkupnya bahasa Indonesia di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah adalah menggunakan bahasa secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bangsa persatuan dan bahasa negara, dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk sebagai tujuan. Selain itu, peserta didik di sekolah dasar atau MI dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial, memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dalam rangka mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pengembangan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching. Selanjutnya yaitu pembelajaran matematika.
Pembelajaran matematika di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber, mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pembelajaran diarahkan untuk melatih peserta didik berpikir logis dan kreatif, bukan sekedar berpikir mekanis, serta mampu bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran matematika dilakukan dalam rangka mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Mengembangkan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Anita Lestari. Dengan ini saya persilahkan. 4. Ilmu pengetahuan alam atau sering disebut IPA. Pembelajaran di SD dilakukan secara terpadu antar mata pelajaran yang diikat oleh tema tertentu. Kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah. Dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 5. Ilmu pengetahuan sosial atau sering disebut IPS. Pada jenjang sekolah dasar, kelas 1, 2, dan 3, muatan IPS diintegrasikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6, IPS menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi pembelajarannya dilakukan secara tematik terpadu dengan mata pelajaran lainnya. Kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 6. Seni budaya dan prakarya atau SBDP. Di sekolah dasar, pembelajaran seni budaya dan prakarya bersifat rekreatif melalui eksperimentasi, keberanian mengutarakan pendapat, serta dapat dilaksanakan secara terpadu maupun single subject. Terpadu dalam bentuk mencipta karya seni yang dikaitkan dengan pengetahuan lain dan rasionalisasi penciptanya. Di dalamnya memuat sikap, perilaku, apresiatif, toleransi, dan bertanggung jawab penuh. Keterampilan yaitu bersifat pragmatis, applicable, dan teknologi sistemis. Pengetahuan atau kemampuan merekonstruksi dan mengungkapkan kembali ide dan gagasan secara sistematis. 7. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Pembelajaran berbagai aktivitas di dalam PJOK pada satuan pendidikan SD diarahkan untuk mencapai kompetensi dalam penyempurnaan dan penetapan pola gerak dasar, pengembangan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat pada kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 melalui berbagai permainan
sederhana dan tradisional. Aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, aktivitas air, dan materi kesehatan. Sedangkan pada kelas tinggi, kelas 4 sampai kelas 6, pengembangan pola gerak dasar menuju kesiapan gerak spesifik, pengembangan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat melalui permainan bola besar, permainan bola kecil, atlet bela diri, senam, gerak berirama, aktivitas air, dan materi kesehatan.